Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan di sore hari ini. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sehat Islam dan iman. Mudah-mudahan kita senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan puasa, dan insyaallah kita termasuk hamba yang meraih puasa Ramadan ini. Sebelum saya memulai, mohon kalau tidak keberatan, dengan segala hormat kalau bisa maju ke depan karena terasa kayak ada permusuhan antara kita gitu. Kalau bisa mendekat lagi gitu ya. Kita kan nggak banyak-banyak ya, cuma 2000 orang, jadi kita nggak usah jauh-jauh ini kayak terasa ada permusuhan gitu ya. Yang bersandar itu musyrik ya. Yang bersandar kepada selain Allah itu musyrik. Nggak boleh bersandar kepada selain Allah ya. Silakan teman-teman yang masih di belakang boleh berkenan biar kelihatan wajah yang indah bercahaya ini di depan. Nah, silakan bermasuk. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, mohon nanti kasih waktu sebentar. Saya diundang di sini ya untuk berbagi ilmu pengetahuan. Jadi kalau cuma diundang, cuma formalitas saja, atau cuma hanya sekedar kami ikut kajian, kami bukber bersama, saya tidak itu. Ya mungkin banyak ustadz yang mau begitu, kalau saya tidak. Karena di sini pasti diberikan upah atau kafalah, uang yang saya dapat. Jadi kalau nggak ada manfaatnya bagi saya itu syubhat, bukan haram. Minimal itu tidak ada berkahnya. Jadi apa yang saya dapat, saya berusaha betul-betul memaksimalkan apa yang saya sampaikan. Jadi jamaah juga bisa kerjasama antar kita untuk betul-betul bisa mendapatkan manfaat dari majelis ini. Kita mendapatkan keberkahan dari majelis ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita keseharian kita bekerja, mencari nafkah buat keluarga, bangun tidur mikirin dunia, tidur lagi mikirin dunia. Kapan dunia mikirin kita? Kapan kita mikirin Allah? Kapan mikirin ibadah? Kapan mikirin hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita mencintai Allah dan Rasulnya pasti. Kita sebagai makhluk mencintai Sang Khaliq karena Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberikan hidup kepada kita, Allah juga yang mewafatkan kita. Allah yang memberikan keberkahan. Allah berikan antum kesempatan hadir di tempat ini. Allah memperkenankan antum bisa duduk di majelis ilmu ini. Allah berikan kesempatan bagi antum bisa mendapatkan penghasilan, pekerjaan. Sedangkan ada puluhan, ribuan, jutaan orang tidak mendapatkan apa yang antum dapat. Maka kita semua mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita semua mencintai apa yang dicintai Allah dan mencintai apa yang dicintai Rasulullah. Kita membenci apa yang dibenci oleh Allah. Kita membenci apa yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Kami berusaha di dalam mencintai Allah dan Rasulnya jujur, tidak berdusta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah,
Jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah Rasulullah. Yuhibbukumullah. Kalau kita mengikuti Rasulullah, otomatis kita akan dicintai oleh Allah. Bukan hanya itu saja. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Coba lihat bagaimana kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, apa yang kita rasakan. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah Khalilur Rahman. Beliau adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam diberi Ismail di usia beliau sudah 80 lebih. Beliau diberi anak Ismail, satu-satunya anak yang ditunggu bertahun-tahun. Bukan hanya segitu saja, tapi Allah ingin menguji kecintaannya Nabi Ibrahim kepada Allah. Sehingga pada saat dikasih Ismail, sudah mulai tumbuh dewasa, kemanapun membawa Ismail, kemanapun memikirkan anaknya, anak satu-satunya. Di saat yang sama, Nabi Ibrahim itu sibuk dengan anak atau nikmat. Begitu dengan kita. Kadang-kadang kita sibuk dengan nikmat dan lupa dengan sang pemberi nikmat. Kita sibuk dengan kerjaan, itu nikmat dari Allah. Kita sibuk dengan rapat dan lupa kadang-kadang sama yang memberi rezeki itu, yang memberi nikmat tersebut. Maka banyak hamba yang sibuk dengan nikmat dan lupa dengan sang pemberi nikmat. Harus kita mengutamakan Allah, karena Allah yang memberi nikmat bisa kapan saja dicabut oleh Allah. Maka kalau kita lihat kisahnya Qarun juga, ketika ditanya, kamu beroleh harta yang banyak itu dari siapa? Kalau kita menggali di Indonesia, ya, di tanah itu kalau ada harta dibilang harta karun. Padahal karunnya di mana? Kok bisa disebut di Indonesia harta karun? Karena banyak orang membayangkan harta karun itu ada di mana-mana. Saking banyaknya. Maka coba pada saat ditanya, dari mana kau peroleh harta tersebut? Dia mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku beroleh harta ini karena ilmu yang saya punya. Allah Subhanahu wa taala fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Di dalam Al-Qur'an Allah katakan, kami tenggelamkan dia beserta hartanya, ditelan bumi semua. Maka karena dia diberi nikmat dan lupa dengan sang pemberi nikmat Allah. Maka yang memperkenankan antum dapat pekerjaan bagus, halal, itu Allah. Kalau kita tidak jaga nikmat, hilang nikmat tersebut. Idza kunta fi ni'matin far'aha. Dalam syair, apabila engkau berada dalam nikmat, far'aha, jagalah. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Karena maksiat itu menghilangkan nikmat. Coba kembali ke kisah Nabi Ibrahim. Diberi anak Ismail yang ditunggu bertahun-tahun, usianya 80-an, dapat anak satu, dan tiba-tiba disuruh sembelih. Bukan disembelih dengan tangan orang lain. Kalau disembelih tangan orang lain mungkin nggak terlalu berat. Tapi disuruh sembelih dengan tangan ayahnya sendiri gitu loh. Karena itulah nampak kecintaan Allah di dalam kisah ini. Bagaimana Nabi Ibrahim membuktikan cintanya kepada Allah. Halo? Halo? Masih hidup? Coba lihat. Diminta oleh Allah untuk disembelih dan dengan tangan ayahnya sendiri. Itu paling berat. Ya. Coba ya, bayangkan seorang ayah jadi dokter bedah, dia bedah anaknya. Itu berat bagi dia. Mungkin bagi orang lain biasa saja. Atau suntik orang dibanding suntik anak, itu beda. Bayangkan seorang ayah yang menunggu anak itu bertahun-tahun disuruh sembelih pakai tangannya sendiri. Karena cintanya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah dan Rasul, kepada Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam membawa anaknya ke tempat yang sudah ditentukan. Di situ kamu menyembelih anakmu. Pada saat mau disembelih, bayangkan diceritakan bahwasannya Ismail meminta agar Nabi Ibrahim mengangkat pakaiannya agar tidak terkena darahnya dan mengikat tangannya ke belakang. Yang ketiga, jangan disembelih dari sini ayah, tapi sembelih dari belakang. Kalau engkau memandang mata saya, kau tidak melaksanakan perintah Allah. Luar biasa. Cinta Allah yang betul mendalam di dalam hati mereka berdua, sang anak dan sang ayah. Akhirnya pada saat mau disembelih, Allah turunkan wa fadainahu bidzibhin 'adzim.
Kami menebus Ismail dengan seekor sembelihan yang besar. Ditebus Nabi Ismail dengan seekor sembelihan besar. Dan bukan itu saja, tapi malah diberitahukan bahwa nanti ada anak lagi lahir dari Nabi Ibrahim namanya Ishak. Kan Ismail dulu dari Hajar. Kemudian yang kedua lahirnya, dikabarkan lahirnya Ishak. Sekitar 11 tahun sesudah lahirnya Ismail. 11 tahun kemudian lahir Ishak. Dan diberitahukan wa min wara'i Ishaq Yaqub. Nanti selepas lahirnya Ishak, nanti Ishak itu punya Yaqub juga. Subhanallah. Bayangkan cintanya Allah cinta Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala seperti apa. Disuruh sembelih anak langsung taat. Dan begitu dengan Nabi Nuh alaihissalam, saking cinta dan taat kepada Allah Jalla Jalaluhu, sampai beliau anak disuruh tinggalkan oleh Allah, ditinggalkan. Maka pada saat dipanggil oleh Nabi Nuh, ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naik bersama kami, jangan ikut orang kafir. Akhirnya dia tenggelam. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan menyembelih anak, siap. Nabi Nuh diperintahkan melepas anak, siap juga. Kenapa? Cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah berkahnya mendahulukan cintanya Allah, mahabbah kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding taat kepada yang lain, apalagi kepada hawa nafsu kita, dunia kita, harta kita, jabatan kita dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kita insyaallah akan mendapatkan apa? Kesempatan bersama orang yang kita cintai. Coba lihat dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Sahabat dulu mikirin kapan hari kiamat gitu. Kenapa? Biar mereka mungkin mempersiapkan diri, mempersiapkan bekalan. Beliau bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Kata Nabi SAW, wa madza a'adatta laha? Apa yang kau bersiapkan untuk hari kiamat itu? Kata sahabat tersebut, aku tidak mempersiapkan banyak hal ya Rasulullah. Cuma aku yang wajib-wajib saja. Tidak banyak hal-hal yang saya lakukan. Dan aku mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW apa? Anta ma'a man ahbabta. Engkau bersama orang yang kau cintai. Kan sahabat bilang, aku cinta Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, engkau bersama orang yang kau cintai. Kata Anas bin Malik, fama farihna bi syai'in ba'da al-islam min hadzal hadits min qauli nabi anta man ahbabta. Kami tidak pernah bergembira sesudah kami meluk agama Islam dengan ucapan Nabi kecuali dengan kalimat ini, engkau bersama orang yang kau cintai. Kata Anas bin Malik, tambahan dalam riwayat, fa ana uhibbullaha wa rasulahu wa Abu Bakr wa Umar fa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi a'malihim. Akhirnya si Anas bin Malik, sahabat Rasulullah SAW, pelayannya Rasulullah, khadimnya Rasulullah, beliau mengutarakan kalimat, aku mencintai Allah dan Rasulnya, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, maka aku berharap bersama mereka walaupun amal saya tidak sebanding mereka, tidak selevel mereka. Maka itulah kalau kita mencintai orang soleh, karena orang soleh itu mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Maka dalam Sahih Muslim, orang soleh akan memberi syafaat kepada kita di hari kiamat. Maka kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, pasti mencintai orang yang dicintai Allah, kekasihnya Allah, orang-orang soleh. Karena mereka akan memberi syafaat kepada kita di hari kiamat. Dan dalam hadis Sahih Rasulullah SAW, mereka kalau masuk surga, nanti mereka akan berhadap-hadapan, saling bertanya, di mana fulan yang pernah ikut kajian berbuka bersama, atau ikut tarawih bersama, puasa bersama, tahajud bersama, zikir bersama, baca Quran bersama. Mereka mengatakan tidak terlihat di surga. Akhirnya mereka menghadap Allah meminta agar diberi syafaat. Akhirnya mereka mendapatkan syafaat dan dipindahkan ke dalam surganya Allah. Karena cinta dengan orang soleh. Cinta orang soleh saja dapat syafaat. Apalagi mencintai Allah dan Rasulnya. Apalagi mencintai Al-Quran. Apalagi mencintai sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka coba perhatikan para ikhwah akhwat yang dimuliakan Allah. Cinta kepada orang soleh saja dapat syafaat. Maka kata Al-Hasan Al-Basri, istakthiru minas salihina fa inna lahum syafa'ah. Berbanyaklah kenalan dengan orang soleh karena mereka punya syafaat di hari kiamat.
Handphone kita ada puluhan nama. Kira-kira nggak ada satu nama yang bisa memberi syafaat kepada kita di hari kiamat. Kita banyak bertemu dengan orang, nggak pernah kita bilang sama dia, karena orangnya itu rajin ibadah, rajin zikir, rajin sholat dan lain. Kita bilang, kalau kamu masuk surga, jangan lupa ajak saya nanti. Kenapa? Karena mereka itu betul-betul memberi syafaat di hari kiamat. Bukan hanya sekedar mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, kata Nabi SAW, "Thalathun man kunna fihi wajada minhunna ta'mal iman." Ada 3 hal, kalau terdapat dalam diri seorang muslim, dia akan merasakan manisnya iman. Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang muslim itu mencintai Allah dan Rasulnya, yang tidak mencintai sesuatu melebihi dari dua-duanya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar' la yuhibbu illa lillah. Mencintai seseorang itu karena Allah, bukan karena bisnis atau usaha, tidak. Kemudian yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri. Orang itu tidak suka kembali kepada kekufuran, kama yakrahu an tuqada lahu naran fayuqdhafu fiha. Sebagaimana dia tidak suka kalau dibesarkan, dibuatkan api kemudian dilempar di dalam api tersebut. Maka kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya dan tidak mencintai sesuatu melebihi dari kedua-duanya, maka kita akan merasakan manisnya iman. Saya yakin ikhwah akhwat yang duduk di masjid ini, saya yakin merasakan hal demikian. Ketika berada dalam zikir, ketika berada di majelis ilmu, ketika sholat tahajud, ketika sholat 5 waktu, yang kita merasakan adalah ketenangan, kenikmatan. Kenapa? Karena kita betul-betul melaksanakan perintah Allah Jalla Jalaluhu kepada kita. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan manusia kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya akan dicintai oleh orang lain. Kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya akan dicintai oleh orang lain. Buktinya apa? Di zaman Rasulullah SAW, Nabi SAW ada jenazah melewati beliau dan para sahabat. Kemudian sahabat mengatakan athnu alaiha, mereka memuji jenazah tersebut dan mereka mengatakan kana fima alimna yuhibbullah wa rasulah wa athnu alaihi khair. Pada saat ada jenazah lewat, mereka mengatakan, memuji jenazah tersebut dan mengatakan, jenazah ini, orang yang meninggal ini mencintai Allah dan Rasulnya dan memuji jenazah tersebut. Kata Nabi SAW, wajabat, berhak mendapatkan. Kemudian ada jenazah lewat lagi dan mereka mencelanya dan dia adalah orang yang buruk dan lain sebagainya. Kata Nabi, berhak mendapatkan. Sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Berhak dapat apa? Kata Nabi, jenazah pertama yang kalian puji berhak mendapatkan surga karena kalian adalah saksinya Allah di muka bumi. Jenazah yang kedua yang kalian cela, yang kalian hina, yang kalian bilang tidak baik, maka dia berhak mendapatkan neraka. Subhanallah, coba lihat. Karena kita adalah saksinya Allah di muka bumi, maka kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, pasti akan dicintai oleh hamba-hambanya Allah. Kan gini Pak, halo? Ada sebagian orang begitu, kita ketemu baru pertama kali kayak sudah akrab, sudah dekat. Maka itu di dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, al-arwahu junudun mujannada, ma ta'arafa minha talaf, wa ma tanakara min akhtalaf. Di alam roh kita jumpa, kita bersatu, terima, saling menerima, saling berdekatan. Maka di alam dunia, kita pas ketemu akrab, padahal kita nggak pernah jumpa sebelumnya. Kayak terasa dekat, akrab. Kalau kita bertemu di dunia, bertolak belakang, tidak saling suka atau tidak suka dengan kita, berarti di alam roh sudah tidak bertemu kita. Maka itulah roh kita. Maka ada sebagian orang kita ketemu, kayak sudah lama kenal, kayak sudah lama akrab, kayak sudah lama ini, subhanallah. Dan inilah dari alam roh sudah dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari mengatakan, pada saat aku bersama Nabi, ya, dan Nabi menggandeng tangan Sayyidina Umar bin Khattab, maka Sayyidina Umar mengatakan kepada Nabi, mengutarakan cintanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Wahai Rasulullah, engkau aku lebih cintai dari semuanya kecuali dari diriku sendiri. Kata Nabi SAW, la walladhi nafsi biyadi hatta akuna habba ilaika min nafsik. Tidak, demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, aku harus mencintai Rasulullah
melebihi dari semua orang termasuk daripada dirimu sendiri. Kata Sayyidina Umar, fa innahu al-ana wallahi la anta ahabba ilayya min nafsi. Demi Allah sekarang ya Rasulullah, aku utarakan aku mencintaimu melebihi dari diriku sendiri. Kata Rasulullah SAW, al-ana ya Umar. Kata ulama, al-ana kamula imanuk. Sekarang telah sempurna iman wahai Umar. Maka kita harus mencintai Allah dan Rasulnya SAW melebihi dari semua. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mencintai Allah itu pada saat antum dipanggil azan datang langsung. Itu betul-betul mencintai Allah. Tanda cinta Allah itu taat kepadanya. Tanda cinta Rasulullah taat kepada Rasulullah. Tanda cinta kepada Rasulullah adalah mencintai sunnahnya. Jangan sampai sekali-sekali antum mencela sunnah Nabi SAW. Saya baru kemarin dapat informasi salah satu imam karena menggunakan pakaian di atas mata kaki di salah satu masjid besar di Indonesia dilarang jadi imam. Nggak boleh. Kenapa? Cingkrang kata dia. Padahal itu sunnah Rasulullah. Dan sepakat ulama 4 mazhab, laki-laki, ini khusus laki-laki bukan perempuan. Laki-laki yang menjulurkan pakaian di bawah mata kaki karena sombong, 4 mazhab sepakat dosa besar. Bayangkan, malah ini orang mengamalkan sunnah, membuktikan cinta kepada Rasulullah, malah dilarang jadi imam masjid. Subhanallah. Imam salat aja nggak boleh. Kenapa? Menggunakan celana di atas mata kaki atau sarung atau gamis dan lain sebagainya. Padahal ini adalah sunnah Rasulullah. Maka kalau kita mencintai sunnah Nabi, kita besarkan, kita agungkan, kita bela sunnah Rasulullah. Maaf, kadang-kadang orang mencela jenggot, mencela celana cingkrang, mencela cadar segala macam. Itu kan suatu yang dari Nabi SAW. Istri Nabi bercadar, Nabi berjenggot. Ya, maka jangan sampai kita betul-betul mendapatkan ancaman dari Allah dan Rasulnya. Kenapa? Masa sunnah Nabi yang dulu sahabat itu kerjakan, kalau tidak wajib hanya sunnah, karena mereka cinta kepada Rasulullah mereka kerjakan. Maka dulu para sahabat mengerjakan sunnah karena sunnah, karena punya Rasulullah, amalannya Rasulullah. Sekarang kita meninggalkan sunnah, ya sunnah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan nggak apa-apa. Maka coba lihat para jemaah, mencintai Rasulullah artinya mencintai hadisnya Rasulullah. Mencintai Rasulullah pada saat nama Nabi disebut, antum bersolawat sallallahu alaihi wasallam. Itu cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada masjidnya Rasulullah. Cinta kepada mimbarnya Rasulullah. Cinta kepada nama Rasulullah. Nama Muhammad aja kita cintai. Masjidnya Rasulullah kami cintai. Sunnahnya Rasulullah kami cintai. Kami mencintai siapa yang mencintai Rasulullah. Dan kami mencintai siapa yang dicintai oleh Rasulullah. Makanan yang dicintai Rasulullah kami cintai. Pada saat kita berbuka, pada saat kita berbuka kita kan mengikuti sunnah Nabi pakai apa? Kurma kan? Nabi kan berbuka puasa pakai kurma rutab, kurma basah. Kalau tidak tamar, kurma kering. Kalau enggak air. Ya, enggak kayak orang bilang harus berbuka dengan yang manis. Nah, itu manis sih ya itu beda. Ya, kita berbuka dengan sunnahnya Nabi. Apa? Rutab, kurma basah, atau tamar, kurma kering, atau air. Dan kami pada saat makan kurma, kami senang dengan kurma, sayang dengan kurma, cinta dengan kurma. Bukan karena dia sekedar kurma manis, tapi kami mencintai kurma bukan karena dia cuma sekedar buah yang manis, tapi karena dicintai oleh Rasulullah. Nabi SAW beliau gunakan pada saat berbuka puasa. Kami mencintai kurma karena apa? Ya karena ini amalannya Rasulullah, sunnahnya Nabi SAW, disukai oleh Nabi. Maka Nabi itu kalau makan kurma suka berbarangan dengan semangka. Kurma itu dimakan sama semangka. Kenapa kurma dimakan sama semangka? Karena kurma itu panas, semangka itu adem. Maka kalau dicampur masuk perut kita aman. Maka orang kalau banyak makan kurma itu terasa panas perutnya. Maka diadamkan dengan apa? Rasulullah menggunakan semangka sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat bagaimana para sahabat dan para salafus salih membuktikan, mempraktikkan cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya, kita ini masih kalah. Diceritakan Sayyidina Uthman ibn Affan baca Al-Quran 30 juz dalam satu rakaat.
1 rakaat 30 juz. Ada riwayat 2 rakaat 30 juz, 1 rakaat 15 juz. Antum 15 ayat aja gelisah. Coba kalau di sini kita sholat tarawih 1 juz gitu ya. Mungkin gak ada yang sholat di sini lagi. Alasannya sakit, kayak alasannya apa segala macam. Ini beliau 2 rakaat atau 1 rakaat 30 juz. Ada yang sampai ruku di Masjidil Haram, sampai burung itu hinggap di atas punggungnya, dikirain batu atau pohon dan lain. Subhanallah. Saking mereka nggak gerak. Coba kita, ada kecoa lewat aja langsung kita kaget, karena kita nggak fokus gitu loh ibadah. Ya jangan gitu. Kita sholat aja kita baca sarung yang ada di depan. Ya yang pakai sarung Wadimor, sarung Gajah Duduk, sarung BHS dan lain itu kan dibaca semua sama kita. Ada orang pakai kaos yang memang makruh kita pakai kaos yang bertulisan belakang, itu kita baca satu persatu gitu loh. Itu yang disayangkan. Ya. Maka pada saat kita ibadah, betul-betul kita buktikan bahwa kita mencintai Allah. Coba pada saat antum takbiratul ihram, buktikan antum cinta kepada Allah. Pada saat Allahu Akbar, kan tangan kita begini, Allahu Akbar, berarti ada yang dibuang ke belakang. Allahu Akbar, ada akbar dan ada kabir. Kabir dalam bahasa Arab artinya besar. Tapi kalau akbar, yang maha besar. Jadi pada saat kita bilang takbir, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Jadi yang lain jadi kecil, maka kita buang yang lain, kita menghadap yang maha besar. Kemudian kita baca, lihat tempat sujud. Kita ruku, subhana rabbiyal azim. Kenapa pakai subhana rabbiyal azim? Kenapa dalam sujud beda, subhana rabbiyal a'la? Karena pada saat kita lagi sujud, artinya turun, merendah. Sedangkan Allah maha tinggi, maka kita bilang, ya Allah, aku merendah karena aku hamba, aku manusia, aku makhluk, hina, lemah, tidak punya apa-apa, dan engkau maha tinggi, maka kita bilang subhana rabbiyal a'la. Coba lihat pada saat kita sholat, mulai dari takbiratul ihram itu semua diharamkan, kecuali yang diperbolehkan dalam sholat. Selesai salam, kita sudah boleh melakukan apa saja yang tadi diharamkan pada saat sholat. Hanya gerakan yang sudah ditentukan, bacaan yang ditentukan. Jangan ini sholat. Puasa ini rahasia antara dan Allah dan hamba. Maaf, puasa itu kan nggak terlihat. Nggak ada yang tahu antum lagi puasa nggak? Halo? Antum lagi puasa? Insya Allah kan? Tapi saya nggak bisa memastikan antum lagi puasa. Bagaimana saya bisa buktikan? Hah? Halo? Bagaimana Anda bisa buktikan antum sedang puasa atau saya puasa? Karena puasa ini antara hamba dan Allah, rahasia. Antum bisa masuk ruangan, minum, ngeteh, ngopi, enak, nggak ada yang lihat. Maka itu lihat, karena tanda cinta kita kepada Allah, taat patuh kepada Allah, makanan di depan mata. Betul nggak? Halal lagi, minuman, makanan, godaan lagi. Ya, lihat, apalagi mulai berbuka, tiba-tiba ada teman yang iseng kirim video es teh manis atau es kelapa atau es buah, jangan mohon sabar, ini ujian gitu loh. Lah, udah tahu ujian masih dikirim ke kita juga gitu loh. Di-share di grup, udah menjelang berbuka, udah tinggal setengah jam, 1 jam, bikin orang luar biasa ngiler. Ya, benar itu sering terjadi itu loh. Jangan di grup jamaah, di grup ustadz begitu. Udah sejam tinggal maghrib. Ya, tiba-tiba kirim video es teh manis, es kelapa, es apa, ya Allah, enak banget. Mohon sabar, ini ujian. Udah tahu ujian, kenapa kirim ke kita? Kan tahu banyak yang lemah. Belum tentu lolos kita semua kan? Tanda cinta hamba kepada Allah adalah taat patuh kepada Allah walaupun tidak ada yang melihatnya. Kan kenapa sih kita bisa bertahan tidak makan minum, menahan dari subuh sampai maghrib? Kan nggak ada yang ngawasi. Hanya Allah yang melihat kita, Jalla subhanahu wa ta'ala. Nah, nggak ada teman-teman yang lihat, keluarga yang nggak ada yang lihat. Tapi karena tanda cinta kepada Allah, jadi yang membuat kita patuh kepadanya. Kita merasa tidak pantas, berbahaya kalau kita berbuka. Sedangkan Allah memerintahkan kita berpuasa. Sampai di bulan Ramadan ini berkahnya berlimpah. Kata Nabi SAW, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban." Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosanya yang telah lalu. Terus ada yang gagal puasanya, ada yang rusak puasanya, masih dikasih kesempatan lagi.
Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang menghidupkan malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kalau kita masih gagal juga salat, Nabi bersabda, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam." Siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, diampuni dosanya. Loh, kita masih juga belum dapat Lailatul Qadar. Kata Nabi, "Lillahi fi kulli lailatin utaqa'a minan nar." Allah punya hamba-hamba setiap malam yang dibebaskan dari api neraka jahanam. Saya akhiri ini dengan kisah sahabat namanya Mus'ab bin Umair. Sahabat Mus'ab bin Umair ini seorang sahabat yang anak yang manja, kaya, pakaiannya mahal, parfumnya paling mahal di Makkah. Di zaman Rasulullah SAW, pada saat mulai Islam, Nabi mengajak orang-orang masuk Islam, Nabi diutus menjadi Rasul. Mus'ab bin Umair ini anak kaya, kaya raya, bajunya paling mewah di kota Makkah, paling tampan, paling kaya, bajunya paling keren, parfumnya aja kalau sudah lewat satu jalanan itu berjam-jam masih kecium harum parfumnya. Kenapa? Mahal, beda dengan parfum kita. Sekali pakai 5 menit udah hilang gitu. Ini beliau subhanallah lewat orang masih kecium. Tiba-tiba dengar tentang dakwahnya Rasulullah. Coba perhatikan. Dengar tentang Islam, akhirnya beliau ikut masuk Islam. Dan beliau sembunyikan Islamnya beliau, tidak ada yang tahu. Tiba-tiba ada salah satu orang melihat dia lagi sholat, langsung lapor ke ibunya. Mus'ab bin Umair ini cinta luar biasa kepada ibunya, taat patuh kepada ibunya. Tiba-tiba bayangkan, coba lihat. Ini dari kekayaan, dari segalanya. Kata ibunya apa? Wahai Mus'ab, kalau kamu tidak meninggalkan Islam ini, karena mereka dulu berpikir yang masuk Islam orang lemah, orang miskin, orang fakir. Kan awal Islam begitu, karena Islam memuliakan orang-orang lemah dan memuliakan semuanya, tidak dibedakan antara orang fakir dan miskin dan kaya, nggak ada, semua sama gitu di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang melebihi mereka adalah orang yang bertakwa. Akhirnya Mus'ab bin Umair itu kata ibunya, kamu tinggalkan Islam, kalau tidak saya berdiri di jalanan, dikena matahari, dan biar aku bermalukan kamu di depan orang. Kata anaknya, ya terserah. Ibunya berdiri di luar rumah, kena matahari, pingsan, dibawa pulang. Berulang kali dia lakukan, anaknya tidak berubah. Tetap dia kekal dengan Islam, luar biasa. Lama-lama ibunya ngapain? Wah, ini cara ini nggak bisa. Akhirnya dikurung Mus'ab bin Umair di dalam rumahnya. Dikurung di satu sudut rumah, diambil baju mahalnya, parfumnya, segala nikmat yang diberikan diambil. Padahal ini anak nurut dan taat kepada ibunya. Akhirnya tetap juga anaknya tidak berubah, tidak meninggalkan Islam. Akhirnya ibunya itu lepas dia dengan pakaian yang sederhana. Lepas Mus'ab bin Umair, dilepas oleh ibunya, pergi. Dilepas oleh ibunya, tapi dia tarik semua kekayaan dan harta yang diberikan. Akhirnya Mus'ab bin Umair pergi, yang dulu terlihat bajunya paling bagus, wajahnya paling tampan, parfumnya paling bagus, sekarang lihat dari pakaian yang sederhana, wajahnya yang sudah pucat. Kenapa? Udah kurus. Nikmat, makan udah gak ada, gak punya harta. Akhirnya beliau itu subhanallah dibanggakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, ini anak ini diberi harta, diberi segalanya oleh kedua orang tuanya. Tapi karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka dia bisa melepas kekayaan dan harta itu, dan dia kembali seperti yang kalian lihat saat ini. Maaf, sampai bajunya aja, sampai di bolong, ada yang disambung. Kenapa? Ya gak punya uang untuk beli pakaian, sebagaimana sedia kala sebelumnya. Tapi yang mendorong beliau melakukan hal demikian adalah cinta Allah dan Rasulnya, yang membuat kita taat patuh kepada Allah karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita meninggalkan hal-hal yang diperbolehkan, yang dihalalkan oleh Allah di siang hari Ramadan karena kita semua cinta kepada Allah dan Rasulnya SAW. Maka buktikan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dengan kita menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dengan menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya, tidak ketinggalan salat 5 waktu, dan khususnya tidak ketinggalan salat tarawih juga, salat sunnah qabliyah ba'diyah. Jangan sampai kita sia-siakan Al-Quran. Kalau kita sebut ini bulan Al-Quran, jangan sampai kita tidak baca Al-Quran. Saya berharap kepada teman-teman kalau masuk kantor, walaupun 5 menit aja, baru datang dari rumah 5 menit saja, 2 menit aja,
Baca walaupun 5 ayat Al-Quran. Setiap pagi bekerja, mulai dengan Al-Quran. Setiap mau pulang ke rumah, mulai dengan Al-Quran. Berangkat dari rumah dalam keadaan wudu, baca Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billah, sampai kantor baca Quran, pas mau pulang berbaharu wudu lagi, kemudian baca 5 ayat Al-Quran. Itu luar biasa. Saya yakin antum akan merasakan ketenangan, kebahagiaan di dalam hidup kita insyaallah. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Ibu mau bertanya? Bapak? Ibu bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya seputar fikih puasa atau seputar tema atau yang lain? Dipersilakan. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi yang disampaikan mahabbah atau cinta kita terhadap Allah dan Rasulullah, mungkin cinta kita terhadap Rasulullah dengan cara baca sholawatnya mungkin, apa itu termasuk itu? Ya. Terima kasih. Ya. Salah satu di antara tanda mencintai Rasulullah SAW atau salah satu tanda mencintai seseorang adalah sering menyebut namanya. Apalagi Rasulullah SAW. Kalau kita senang cinta dengan Rasulullah, ya kita berbanyak sholawat kepada Nabi SAW. Lebih ditekankan lagi sholawat itu malam Jumat atau hari Jumat. Lebih ditekankan kita untuk berbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kata ulama dalam syair, kullu al-a'mali baina ar-radd wal qabul illa salatan 'ala rasul falaysa la ila al-qabul. Semua amalan kita antara diterima atau ditolak, kecuali satu amalan pasti diterima, adalah salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau antum merasakan kesulitan dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam urusan dunia, dalam usaha, berbanyak salawat. Coba minimal antum baca salawat 100-200 kali sehari. Coba rasakan dalam usaha antum, pekerjaan, urusan keluarga, urusan sama siapapun. Itu paling sedikit loh. Antum baca 100-200 kali sehari, berbanyak sholawat di perjalanan, lagi nyetir, lain sebagainya. Itu manfaatkan waktu-waktu itu. Insya Allah kita bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah juga di hari kiamat nanti. Allah Ta'ala alam. Barakallahu. Boleh ada lagi Bapak yang mau bertanya? Ibu? Salah aja boleh apa-apa. Bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tentang di luar topik saya, tapi memang kadang-kadang orang sering bertanya atau sering memilih gitu saya. Misalnya kalau kita datang ke masjid tertentu atau musala tertentu untuk taraweh atau witir, tanya dulu berapa rakaat sih tarawehnya atau berapa rakaat sih witirnya gitu saya. Nah, jadi baiknya bagi kita sebagai orang-orang yang biasa, apakah memilih rakaat yang banyak atau yang rakaat yang enak gitu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus pertanyaannya, Masya Allah. Jadi gini, saya ingin menjelaskan sesuatu terkait dengan sholat tarawih. Sebenarnya sholat tarawih yang kita kerjakan itu bukan tarawih ala Nabi, itu ala kita. Ini nih, saya jelaskan tata cara sholat tarawih Nabi. Nabi itu di Ramadan maupun di luar Ramadan 11 rakaat. Kadang-kadang 13 rakaat. Jelas? Tapi kalau kita lihat comot, jangan comot jumlah rakaatnya, tapi tata caranya juga. Cara Nabi sholat apa? 1 rakaat 5 juz. Maka kalau kita sholat tarawih 11 rakaat, itu ala kita, bukan ala Nabi. Jelas? Maka di zaman Rasulullah, Nabi keluar 3 malam berturut-turut sholat tarawih.
Malam ketiga atau keempat Nabi nggak keluar. Sampai Nabi wafat, salat tarawih masing-masing. Di zaman Sayyidina zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq masih tarawih masing-masing. Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq masih sibuk dengan hurubur riddah, perang orang-orang murtad. Jadi beliau fokusnya ke situ. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab di awal, lihat orang pada sholat di masjid itu, ada yang sholat sendiri, ada yang berdua, ada yang bertiga. Akhirnya dikumpulkan jadi bersama satu imam. Awalnya mereka sholat 11, tapi bacanya panjang. Dulu mereka melihat orang yang sholat 8 rakaat Al-Baqarah 286 ayat, 8 rakaat itu udah bagus. Kalau dia sholat 10 rakaat pakai Al-Baqarah dianggap cepat. 10 rakaat Al-Baqarah dianggap masih cepat bacanya. Akhirnya karena Sayyidina Umar melihat orang sudah mulai sampai mereka itu pada menggunakan tongkat. Ya kanu yattaquna al-'asi gitu. Mereka bersandar kepada apa? Tongkat. Ya, kayu gitu. Agar apa? Mereka berdiri. Berarti mereka lama itu salatnya. Akhirnya Sayyidina Umar merubahnya dengan apa? Ditambahin jumlah rakaatnya, dikurangi porsi ayatnya. Jadi di zaman Nabi rakaatnya sedikit, bacanya panjang. Akhirnya di zaman Sayyidina Umar udah gak sanggup. Akhirnya disesuaikan, jumlahnya diperbanyak jadi 23 rakaat. 20 rakaat plus dengan witir 3 rakaat jadi 23. Jelas? Tapi ayatnya pendek. Kalau di Masjidil Haram lebih unik lagi. Mereka di Makkah 23 rakaat, antara setiap 2 rakaat mereka tawaf 7 kali. Penduduk Madinah, loh, kami gak ada Ka'bah, kami gak bisa tawaf. Dari mereka habis selesai 2 rakaat, mereka sholat lagi masing-masing. Jadi Imam Malik berpendapat, Imam Malik itu ulama Madinah, guru Imam Syafi'i. Mereka sholat tarawih itu menurut Imam Malik 36 rakaat. Bisa sampai 39. Kalau di Makkah 23. Maka sekarang gini, kita jangan lihat dari jumlah rakaatnya. Intinya adalah khusyuk. Ada yang 23, al-hakumut kulu ngebut super cepat. Sekarang malah kemarin saya nonton video itu 100 km per jam kecepatannya. Ada yang video muncul lagi 500 km per jam gitu. Lebih cepat lagi. Ada yang cepat kilat katanya kemarin. Itu masih juara 1 kita di Indonesia. Dapat salat tarawih paling sesat di dunia. Kenapa? 23 rakaat 7 menit. Sampai syaitan bilang, ya belum saya bisikin udah salam. Syaitan aja mau ganggu aja gak keburu gitu loh. Gak dapat kesempatan. Wah ente gimana ini? Sabar dikit gitu. Jangan saya bisa bisikin kamu bisa ganggu sholat. Belum diganggu iblis, syaitan sudah selesai salam. Maka kalau antum 23 rakaat bacaannya tumakninah, tenang, boleh. Atau 11 bacaannya sedang atau panjang, silakan. Antum pilih kondisi kita gimana? Maaf. Kondisi hati kita gimana? Kalau 23 aman, imamnya bagus, bacaannya, suaranya, tajwidnya, ahlan, ikut. Tapi kalau enggak, maka jangan tanya jumlah rakaatnya, tapi tanya imamnya itu bacaannya bagus tidak? Tepat tidak? Maaf, bisa 8 rakaat tapi bacaan imamnya berantakan, tajwidnya enggak sah. Ya, buat apa? Dalam surat Al-Fatihah ada 14 tajdid. Kalau enggak dibaca, batal sholat kita. Buat apa kita sholat tidak diterima oleh Allah SWT? Ya, maka jangan, tidak pantas kita bertanya jumlah rakaatnya, tapi bertanya tentang bacaan imamnya tepat atau tidak, tajwidnya bagus atau tidak. Dan ini sesuai dengan kita. Ada yang mau 11, alhamdulillah. Yang mau 23 juga silakan. Yang mau 36 juga silakan. Karena sholat tarawih itu tidak ada batasnya. Karena termasuk sholat malam. Sebenarnya gini, kadang-kadang ribut jumlah rakaat tarawih, tapi nggak pernah tarawih. Ribut sholat subuh pakai kunut atau tidak, tapi ternyata dia nggak sholat subuh berjamaah di masjid. Ya, itu yang menjadi persoalan. Ya, maka boleh, silakan. Sholat 11 boleh, 23 boleh, tapi dengan bacaan yang tenang, tumakninah, dan bacaan yang sesuai dengan kaidah tajwidnya. Wallahu a'lam. Barakallahu. Silakan, ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum. Ya, Syekh, ini kan di bulan Ramadan ya, katanya bulan Al-Quran.
itu kalau seandainya kan katanya bilang kebetulan di sini ada kelompok baca Al-Quran nih. Masya Dan, Allah. itu ada yang ngingetin juga baca jangan ngebut-ngebut gitu. Tapi sebenarnya sih nggak ngebut, cuma kita duduknya lebih lama aja gitu. Nah, boleh nggak seandainya kalau seandainya kita benar-benar fokus di bulan Ramadan ini baca Quran aja gitu. Zikir paginya kita tinggalin, zikir petangnya kita tinggalin, jadi fokusnya baca Quran aja gitu. Itu yang pertama. Itu tidak kurang tepat. Kalau zikir pagi ada waktunya masing-masing. Zikir pagi tetap Nabi amalkan, zikir petang Nabi tetap amalkan. Oh, tetap Ada, ya. iya, contoh, jangan kita fokus ke Al-Quran, kemudian sholat sunnah qabliyah ba'diyah ditinggal. Tidak, masing-masing ada porsinya. Dan makin banyak amal soleh yang kita kerjakan, Allah lipatkan ganda pahala kita. Dan bacaan Al-Quran di Ramadan ini, karena dulu para salaf beda dengan kita. Kalau kita ngejar bacaan, khatam berapa kali. Mereka dulu khatam berapa kali, tapi juga ada bacaan berbeda, tadabbur. Jelas? Imam Syafi'i dalam bulan Ramadan khatam Quran 60 kali, sehari 2 kali. Berarti bacaan cepat. Tapi mereka di dalam sholat baca lagi. Mereka tadabburi lagi, sampai ada yang baca satu ayat, diputar-putar, diulang-ulang, seperti Rasulullah. Kadang-kadang di dalam sholatnya gitu. Ya, baik. Maka kalau meninggalkan zikir pagi petang itu kurang tepat. Banyak ketinggalan pahala. Kenapa? Karena mengawali pagi hari dengan zikir. Dan itu menjadi amalan Rasulullah di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Nabi dalam keadaan safar tidak pernah. Kan kita boleh qasar salat. Qasar salat berarti salat yang fardu jadi 4 jadi 2. Berarti sunnah qabliyah ba'diyah kita tinggal. Kenapa? Karena dipersingkat biar cepat. Benar kan? Di dalam safar. Tapi ada 2 salat sunnah yang tidak pernah ditinggal Nabi. Sunnah qabliyah subuh dan sunnah witir. Nggak pernah tinggal Nabi. Mau di safar maupun di hadar. Nabi nggak pernah ketinggalan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Yang kedua, tadi kan sempat bilang sunnah celana cingkrang ya. Tapi kalau di Indonesia celana cingkrang itu jadi masih terlihat masih kayak bukan sunnah Rasul tuh. Karena pernah ada juga yang berhujah gitu bahwa kemudian Abu Bakar juga isbal, tapi dia tidak dengan penuh kesombongan. Nah. Jadi intinya ada yang juga berpendapat bahwa isbal maupun tidak isbal yang penting gak sombong gitu. Gimana? Jadi gini, isbal itu artinya menjulurkan pakaian khusus laki-laki. Menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Kata ulama 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Apabila dilakukan karena sombong, sepakat dosa besar. Apabila orang menjulurkan pakaian bukan karena kesombongan, terjadi perbedaan pendapat ulama. Pendapat pertama, mazhab Hanafi mengatakan boleh kalau tidak ada kesombongan. Yang kedua, mazhab Syafi'i minimal makruh. Yang ketiga, mazhab Hambali dan sebagian ulama besar tetap mengharamkannya. Jelas? Kalau menjulurkan karena sombong, dosa besar. Kalau menjulurkan tidak sombong, terjadi perselisihan ulama. Ada yang bilang boleh, Hanafi. Ada yang mengatakan haram, ulama mazhab Hambali. Yang mengatakan minimal makruh, mazhab Syafi'i. Yang antum sampaikan itu Sayyidina Abu Bakar. Kalau kita baca lafaz hadisnya, kita akan paham teksnya. Sayyidina Abu Bakar itu bajunya turun sarungnya. Tapi beliau mengatakan illa anni ata'ahadu. Artinya apa? Mungkin karena beliau kurus, diikat, kadang-kadang turun gitu kan. Tapi beliau ngangkat lagi. Nanti turun lagi, ngangkat lagi gitu. Karena yastarhi wa kuntu ata'ahadu. Beliau mengatakan kadang-kadang itu turun, tapi aku berusaha menahannya, menjaganya, mengangkatnya. Kan gini, maaf ya, mohon maaf, mohon izin. Orang yang perutnya puncit, kalau pakai sarung, dikit-dikit turun kan? Benar gak? Betul gak itu? Ya yang betul yang tahu gitu loh. Jangan antum betul-betul semua gitu ya. Orang yang perutnya mancung, yang lain hidungnya mancung, ini perutnya mancung ya. Itu yang berkah itu berlimpah karena masakan istrinya enak, jadi mancung perut, bukan mancung hidung. Jadi, itu kadang-kadang suka turun, tapi mereka ngangkat. Kalau kita lagi ihram juga, lagi tawaf, kita pakai kain ihram, suka turun gitu loh. Tapi kita ngangkat lagi dan seterusnya. Maka itu Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar ketika Nabi mengatakan, kamu bukan termasuk mereka yang sombong. Tapi dengan catatan Abu Bakar mengatakan, aku berusaha menjaganya agar tidak turun. Jelas? Bukan memang sengaja diturunkan.
Kalau sekarang kan sengaja diturunkan ya. Maka dulu baju raja-raja itu kan panjang ke belakang. Itu karena tanda kesombongan. Ya, maka lebih bagus dihindari. Kalau mazhab Syafi'i kita kan makruh minimal. Maka lebih bagus ditinggalkan. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Nah. Ayo, satu orang. Ibunya kalau MC-nya menjebak orang bertanya ya. Awas, hati-hati. Ini aja. Oke. Giliran ibu-ibu semangat lari dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimaafkan, boleh insyaAllah, jangan di luar Islam. Di 9 hari bersih. Nah, untuk hari Minggu dan Senin ini saya rasa 3 dan 12 apa itu masih Maaf, berapa hari? Berapa hari keluar darah? hari ini 11 hari. Kebiasaan berapa? 2 minggu. Yakin? Karena sampai 12 hari. oh, karena biasanya 6 hari, 7 hari. Nah, itu ya, selama masih darah haidnya keluar dengan bau yang sama, dengan warna yang sama, itu berarti masih tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Karena kita ada di darah perempuan. Pertama darah haid yang keluar setiap bulan itu kebiasaan wanita. Dan itu kadang-kadang 6 hari, 7 hari tergantung cuaca atau wilayah. Jelas? Sebagian wilayah ada yang 5 hari, 6 hari, ada yang 7 hari, kurang lebih gitu. Kemudian ada yang suka haidnya berantakan. Itu biasa konsultasi ke dokter. Kemudian yang kedua itu darah istihadah. Kalau dalam usul fikih, istihadah itu darah yang keluar bukan darah haid, bukan darah nifas. Istihadah itu kalau istilah fikih, kalau istilah dokter disebut pendarahan. Jelas? Pendarahan itu masih wajib puasa. Tapi dijaga, dibersihkan diri dan lain sebagainya. Sholat juga bisa. Tapi wudhu untuk setiap kali sholat. Kemudian yang ketiga, darah nifas. Nifas itu yang keluar sehabis perempuan melahirkan. 40-60 hari maksimal. Tapi kalau sekarang perempuan kan kebanyakan pada sesar, pakai kantong Doraemon. Kan? Pakai seletingan. Kan di sesar, ambil anak, tutup lagi. Tahun depan hamil lagi, buka seletingan lagi, keluar lagi gitu kan. Nah, jadi kalau tidak keluar darah nifasnya, maka berarti suci, boleh sholat. Jelas? Maka Anda, apakah itu menjadi kebiasaanmu? Kalau kebiasaanmu sejak Anda sudah balik, berarti sudah kebiasaanmu dari dulu. Kecuali kalau mau dikonsultasikan ke dokter lebih aman. Jelas? Tapi kalau itu tidak termasuk kebiasaan, maka kita lihat. Kalau bukan darah yang keluar seperti darah haid, warnanya yang sudah Anda ketahui, saya nggak perlu jelaskan bapak-bapak di sini, dan baunya jelas, maka itu berarti darah haid. Kalau tidak, ya bukan. Selama masih keluar, berarti Anda tidak boleh berpuasa. Wajib qada puasa, tapi tidak qada salat. Sebagai keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena salat kan 5 waktu sehari. Sedangkan puasa itu kan lebih ringan dibanding mengqada salat semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Jelas? Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi mau nanya ya? Ibu? Maaf. Bapak ada lagi? Silakan. Ada yang mau bertanya lagi boleh? Betul. Cukup insyaallah. Ya, mudah-mudahan insyaallah pertemuan kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan puasa, salat, bacaan Al-Qur'an, sedekah, amal soleh kita yang kita kerjakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan insyaallah kita semangat ya, bukan hanya di awal Ramadan, tapi insyaallah sampai akhir Ramadan, sampai seterusnya, sampai akhir hayat insyaallah. Jangan lupa berbanyak doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati aku di atas agamamu. Karena ini insyaallah sebentar lagi kita akan masuki waktu maghrib. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kullu wa lakal syukru kullu wa lakal fadlu kullu. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya rahmanu ya rahim. Amin. يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واختم بالبقيات الصالحات أعمالنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وارحم الأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اقضي حوائجنا والسائلين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم يا حي يا قيوم يسر لنا الامور واشرح لنا الصدور ووفقنا لكل عمل صالح يا غفور اللهم اجمعنا واحبابا لنا في الدنيا على الطاعة وفي الآخرة في جنتك ودار مقامتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا مجيب دعاء السليم اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم يا حي يا قيوم اللهم يسر أمورنا اللهم صب علينا الخير صبا ولا تجعل عيشنا كدا اللهم ارزقنا رزقا كثيرا حلالا طيبا مباركا فيه اللهم ارزقنا رزقا وفيرا يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا بسوء أو شر أو حسد أو سحر أو مكر أو خيانة أو خديعة فاجعل تدميرهم في تدبيرهم يا أرحم الراحمين برحمتك يا مجيب دعاء السليم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته